Halo semua, selamat datang di channel Remaja Disorientasi. Channel ini membahas soal ekonomi serta isu-isu yang lagi booming dan menggali sisi-sisi yang tidak dibahas. Langsung saja perkenalkan, namaku Faisal. Di video ini aku mau membahas soal berita yang lagi panas, soal 1000 WNI yang pindah menjadi warga negara Singapura. Ada yang menganggap fenomena ini bentuk lunturnya cinta terhadap tanah air. Terlebih lagi WNI yang pindah ke warga negaraan adalah angkatan kerja. Terdengar seperti berita yang kurang mengenakan ya. Namun, kalau kita melihat dari sisi yang negatifnya saja, maka kita akan kehilangan manfaat yang kecil serta melihat peluang yang ada. Jadi, aku di sini udah melakukan pengamatan. Aku menemukan beberapa hal positif yang justru akan membantu negara ini. Tapi, bukannya semakin banyak angkatan kerja, semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi ya? Ya udah, langsung kita bahas aja. Inilah 4 peluang manfaat berpindahnya WNI ke luar negeri, entah itu bekerja, kuliah, atau memang akan pindah di sana selamanya. Yang pertama, menghindari efek negatif dari bonus demografi. Bagi yang belum tahu, bonus demografi itu apa? Jadi, bonus demografi adalah suatu kondisi negara yang penduduknya mayoritas adalah angkatan kerja. Jadi, akan ada banyak yang masyarakat yang mendapatkan pendapatan, kemudian lebih banyak produk atau jasa yang dihasilkan. Otomatis perputaran uang akan lebih cepat dan naiknya PDB negara, serta penerimaan negara dari pajak juga akan meningkat. Namun, bonus demografi ini juga seperti pedang bermata dua. Jika angkatan kerja muda ini tidak mempunyai skill atau pendidikan yang diperlukan dalam suatu pekerjaan itu kurang, mau nggak mau, mereka akan kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kalaupun mendapatkan pekerjaan, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang kasar serta upah yang minim. BPS mencatat, data Februari 2023 masih ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Namun, pernyataan yang mencengangkan datang dari Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauzia. Beliau mengatakan sekitar 12% pengangguran di Indonesia saat ini didominasi lulusan sarjana dan diploma. Beliau juga menyebutkan kelompok pekerja saat ini didominasi dari lulusan pendidikan SMP dan sekolah dasar. Pendidikan formalnya SMP ke bawah, tapi mereka memiliki kompetensi. Maka yang jadi ukuran adalah, kalau ukuran kompetensi, maka ukurannya adalah sertifikasi kompetensi. Dan mungkin era sekarang dan ke depannya, ijazah menjadi tidak begitu berarti kecuali untuk kepentingan yang lain ya. Hal ini sama persis yang terjadi di India. India saat ini mendapatkan bonus demografi dengan jumlah penduduk di urutan pertama dan angka kerjanya yang melimpah. Namun, yang bikin kaget, ada berita lulusan S2 yang bekerja sebagai tukang sapu. Hal ini disebabkan karena memang lapangan pekerjaannya udah memang gak muat. Nah, bila ada beberapa orang yang pindah ke luar negeri untuk bekerja ataupun belajar, setidaknya bisa mengurangi jumlah pengangguran. Nomor 2, pahlawan devisa negara. Nomor 2 ini udah gak usah diragukan lagi ya. FYI, pekerja imigran penyumbang devisa negara nomor 2 sebesar 159 triliun rupiah. Wow, uangnya gede banget tuh. Negara mendapatkan devisa dari TKI ini ketika para TKI mengirimkan beberapa gaji mereka ke keluarga mereka. Bukan hanya sekedar penambah devisa negara saja, tapi para TKI berperan menghidupi keluarga mereka yang ada di dalam negeri, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka dan sekaligus roda penggerak perekonomian. Tapi kan ada juga yang membawa keluarga mereka ikut pindah warga negara ke sana. Jadi gimana? Nah, untuk menjawab hal itu, kita lanjut ke alasan nomor 3, yaitu mendirikan bisnis yang menjual produk-produk Indonesia. Hal ini masih sedikit, tapi Faisal sering baca atau nonton video tentang diaspora Indonesia yang mendirikan toko yang isinya ada barang-barang Indonesia. Dan ada juga yang mendirikan resto bertema makanan khas Indonesia
Apalagi makanan Indonesia itu menempati top makanan terbaik di dunia. Top terenak maksudnya. Seperti nasi goreng, sate, rendang, soto, dan masih banyak lagi. Hal ini juga bisa memancing rasa penasaran sekaligus mempromosikan wisata kuliner di Indonesia. Lalu kalau semua keluarga sudah pindah kewarganegaraan dan kita nggak ada waktu buat jualan barang Indonesia di luar negeri, kita bisa melakukan step yang keempat. Cara yang keempat yaitu berinvestasi di Indonesia itu sendiri. Padahal kan Indonesia masih negara berkembang. Apa nggak salah berinvestasi di Indonesia? Menurutku, ada 3 alasan kenapa Indonesia masih menjadi daya tarik investor luar negeri untuk berinvestasi. Yang pertama, karena memang masih negara yang berkembang. Karena negara yang berkembang, harap uang mereka juga ikutan berkembang dong. Alasan nomor 2, karena performa IHSG kita atau indeks saham gabungan kita nggak kalah saing kok sama indeks asing lainnya. Misalnya, indeks Hang Seng yang selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 31%. Ini menggambarkan rata-rata saham Hong Kong yang menurun selama 5 tahun belakangan. Kemudian, FTSE 100, indeks London Inggris ini juga mengalami penurunan. Kemudian, kita bandingkan lagi dengan indeks saham Shanghai yang selama 5 tahun ini cuma mengalami peningkatan 13%. Lalu gimana soal Indonesia? Indonesia sendiri selama 5 tahun ke belakang, indeksnya meningkat sebesar 15%. Dan perlu diingat, angka ini bisa saja lebih besar kalau tidak ada COVID. Alasan yang terakhir, karena pasar investasi Indonesia mendapatkan kepercayaan oleh asing. Terbukti kepemilikan asing di pasar saham di akhir 2021 di 45,85%, naik menjadi 46,25%. Ditambah Indonesia punya sektor saham pertambangan, energi, ditambah baru-baru ini sektor teknologi melantai di bursa efek. Jadi kalau kamu pengen keluar negeri untuk belajar, bekerja, atau memang ganti kewarganegaraan tapi masih pengen berkontribusi, masih bisa kok dengan 4 cara tadi. Tapi kalau kamu memang sudah niat pindah ke luar negeri, Faisal di sini cuma mau ngingetin kalau kalian harus mempunyai skill-skill yang dibutuhkan dan minimal bisa membaca dan berbicara bahasa yang kalian tinggalin. Jadi kan serem kalau kita tinggal di negara yang kita nggak tahu petunjuknya. Hehe. Oke, kita sudahi dulu video kali ini. Semoga next time kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Salam dari Remaja Disorientasi.